Mungkin aku ngerasa kayak eh, dari baca itu bukan hanya soal apa yang kita baca aja, tapi gimana cara kita lebih memahami bacaan tersebut, lebih memaknai bacaan tersebut. Nah, itu juga berlangsung dari kehidupan kita. Jadi kayak aku tuh pengen orang-orang tuh ngerasa bahwa lewat membaca itu tuh kita tuh lebih menikmati hidup kita, lebih mensyukuri hidup kita lewat kebermaknaan itu gitu. Selamat datang di Berkuter Pods, berkomunikasi untuk terkoneksi. Saya Salsa Dimensi dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kecintaan pada literasi bisa mengantarkan seseorang menginspirasi bagi kota. Nah, dari hobi membaca bisa menjadi duta baca kota Sukabumi. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial yaitu Kak Siti Sarah Fauziah. Hai. Seorang mahasiswa PGSD di Universitas Nusa Putra yang terpilih menjadi Duta Baca Kota Sukabumi. Berkat program kreatifnya, yaitu Klepon, kegiatan literasi dan permainan tradisional. Apa kabar Kak Sarah? Alhamdulillah baik. Oke. Membaca adalah jendela dunia, tapi bagaimana jika kebiasaan membaca bisa berkembang untuk menjadi sebuah gerakan yang menginspirasi banyak orang? Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang luar biasa dari Kak Sarah yang telah membuktikan bahwa literasi bisa membawa perubahan, bahkan bisa mengantarkan kita menjadi duta. Oke, Kak Sarah, aku mau tahu nih, gimana sih awal mulanya Kak Sarah bisa suka baca? Suka baca. Kalau dibilang suka baca banget tuh aku gak terlalu suka baca banget. Kayak mungkin aku nggak terbilang orang yang kutu buku, tapi aku suka baca aja gitu. Karena awalnya itu aku senang baca novel-novel fantasi, fiksi. Kayak misalnya cerita-cerita atau novel-novelnya Risa Saraswati itu yang horor-horor itu aku sampai baca beberapa judul yang mulai dari judul Peter, Manda, terus Johnson dan lainnya. Terus kayak dari situ tuh kayak kalau misalnya aku senang sama satu buku, aku tuh kayak bakalan nyari buku-buku lainnya yang menurut aku menarik gitu. Jadi kayak sebuah kebiasaan itu tuh jadi terus menerus jadi buat aku, oh jadi aku senang baca loh gitu. Terus kayak mungkin untuk sekarang dikarenakan usia aku juga sudah mulai sedikit remaja ya, mungkin waktu itu masih terbilang anak SMP SMK yang senang hobi baca novel-novel. Nah, mungkin sekarang aku lebih senang baca dengan buku-buku tentang self improvement. Kayak aku ngerasa aku itu sebagai manusia itu butuh perkembangan. Nah, aku cari lewat buku self improvement tersebut. Nah, bukan hanya itu aja, jadi kayak lewat baca buku tersebut itu tuh bikin aku jadi lebih berkembang juga. Aku tuh juga jadi orang yang stuck di situ-situ aja gitu. Jadi mungkin itu awal mulanya dan sampai berlanjut saat ini juga. Oh gitu. Terus apa sih yang mendorong Kak Sarah untuk mengajak orang lain ikut baca, bukan hanya untuk diri Kak Sarah sendiri? Mungkin aku ngerasa kayak dari baca itu bukan hanya soal apa yang kita baca aja, tapi gimana cara kita lebih memahami bacaan tersebut, lebih memaknai bacaan tersebut. Nah, itu juga berlangsung dari kehidupan kita. Jadi kayak aku tuh pengen orang-orang tuh ngerasa bahwa lewat membaca itu tuh kita tuh lebih menikmati hidup kita, lebih mensyukuri hidup kita lewat kebermaknaan itu gitu. Gitu ya. Oke, dari kebiasaan membaca Kak Sarah ini, gimana sih akhirnya Kak Sarah bisa merancang kegiatan Klepon ini? Kegiatan Klepon, kebetulan Klepon itu adalah nama program yang aku buat dengan singkatan kegiatan literasi dan permainan tradisional ya. Kenapa aku bisa namain program itu kayak gini? Karena aku pengen kegiatan ini itu bukan cuma soal literasi aja, atau enggak juga, aku juga pengen kayak literasi itu nggak semembosankan itu loh. Jadi aku padankan dengan yang namanya permainan tradisional. Tapi meskipun dalam permainan tradisional kita terlebih dahulu lewat literasi gitu. Tapi gimana sih konsepnya kok bisa kepikiran gitu? Dari literasi bisa digabungin sama permainan tradisional. Oke, sebenarnya kayak aku kenapa sih bikin program itu, kenapa? Karena sebelumnya aku pernah penelitian yang mana
sasarannya itu anak-anak yang terkena dampak negatif permainan online. Seperti kan zaman sekarang bisa dilihat ya, kayak banyak anak-anak yang terkena dampak negatif permainan FF, Roblox atau yang lain sebagainya. Itu kayak mulai dari bahasa-bahasa mereka tuh kan kurang pantas juga, perilaku mereka juga kan kurang baik lah kalau kita tanggapi sekarang. Nah, oleh karena itu aku kayak ngerasa kayaknya nih anak-anak itu butuh sesuatu kegiatan yang bisa mengurangi mereka memakai gadget. Nah, oleh karena itu aku bikin lah dimana telepon ini tuh aku dalam satu hari itu atau setengah hari kita pakai untuk bertelepon, dimana pada kita mulai dengan literasi kegiatan membaca terlebih dahulu. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan ini tuh aku saraninnya itu di TBM atau TBA, atau kalau misalnya di kampungnya ada TBM, TBA itu tempat yang ada pojok bacanya gitu, jadi otomatis ada buku-buku kan. Nah, aku ajak mereka ke situ dulu. Nah, pertama itu mereka ngambil buku yang mereka senang dulu nih, buku bacaan apa aja yang penting kayak mereka senang dulu nih apa yang mereka baca. Aku gak paksa mereka buat baca harus ini, baca harus itu, enggak, karena aku pengen lewat keluaran itu mereka nyaman, senang sama apa yang mereka baca, meskipun bacanya hanya 1 halaman atau 2 halaman saja. Habis baca, aku coba ajak mereka untuk memahami apa yang mereka baca. Kayak aku tanya sambil kuis-kuis kecil kayak, kalian tuh yang kalian baca itu apa sih? Terus judulnya apa? Terus isi ceritanya kayak gimana? Nah, kayak gitu juga kadang anak-anak suka aku baca kayak gitu, suka ada yang nyawat-nyawat kayak gitu kok. Tapi intinya tuh harus ada reward biar mereka tuh lebih semangat gitu. Habis itu biasanya aku lakuin juga kegiatan selanjutnya kayak bikin alat-alat permainan kecil. Kayak misalnya waktu itu aku pernah bikin alat baling-baling helikopter yang dari kertas itu. Nah, itu juga sebelum kita lakukan itu tuh mereka disuruh baca dulu gimana cara membuat alat tersebut. Otomatis kalau misalnya kayak aku pancing mereka untuk kayak kita hari ini mau bikin ini loh, tapi sebelumnya kalau kalian mau tahu cara gimana bikinnya, kita baca dulu tata cara pembuatannya kayak apa. Otomatis mereka pada baca kan gimana cara membuatnya. Nah, dari situ aku berharap anak-anak itu bisa mengaplikasikan apa yang mereka tahu, apa yang mereka pahami lewat yang mereka baca. Nah, setelahnya itu kita praktekkan lah. Setelah yang kita baca itu kita praktekkan, kita buat, terus lanjut ke permainan tradisional. Nah, di permainan tradisional pun sama. Kita awali dengan membaca dulu, atau aku sebagai orang yang fasilitator mendemonstrasikan dulu. Misalnya pada saat itu aku bikin coba ajak mereka bermain permainan bentengan. Nah, kayak misalnya asal-usul bentengan itu dari mana, terus kasih tahu ke mereka bentengan itu kayak gimana. Terus kayak sambil baca-baca juga mereka tuh kayak mereka juga mungkin udah baru tahu nih bentengan itu dari mana, asalnya dari mana, terus peraturannya kayak apa. Nah, lewat hal seperti itu langsunglah kita praktekkan. Jadi kayak inti dari kegiatan ini tuh bukan hanya soal membaca saja, tapi bagaimana cara mereka memahami yang mereka baca, memaknai apa yang mereka pahami, serta mengaplikasikan apa yang mereka pahami juga gitu. Gitu. Terus aku mau nanya nih, tantangan terbesar apa sih dalam menjalankan program ini? Tantangan terbesarnya mungkin awal-awal kegiatan ini dimulai. Karena mengapa? Karena kan anak-anak itu masih senang dengan zona mereka, masih senang dengan yang namanya permainan game online. Agak sulit untuk mengajak mereka bangkit dari hal tersebut. Kayak banyaknya alasan-alasan, keluhan-keluhan buat gak mau ikutan kegiatan kayak gini tuh udah kayak aku malas, aku gak suka kayak gini, aku lebih baik main HP, banyaknya kayak gitu. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, dikarenakan aku nggak cuma stuck di kegiatan gitu, permainan itu aja, karena mungkin permainan tradisional itu kan banyak, jadi kayak kita jelajahi permainan tradisional lainnya juga gitu. Aku mau nanya lagi nih, jadi tanggapan masyarakat, terutama bagi anak-anak dalam kegiatan ini tuh gimana? Oke, untuk tanggapan sebenarnya itu hasil dari kegiatan tersebut ya. Iya. Seiring berjalan waktu, mereka itu kayak tampak seneng loh. Kayak kadang kalau misalnya dalam 1 minggu atau dalam 2 minggu kegiatan itu enggak ada, kadang mereka nanyain, Kak Sarah, ini kapan lagi dong kita main kayak gini? Aku udah bosen main HP terus, pusing, katanya suka kayak gitu. Nah, itu otomatis kan kita bisa melihat nih tanggapan mereka nih udah bagus nih sama kegiatan ini. Atau kayak dari orang tuanya juga kayak aku didukung positif juga sama orang tuanya, kayak coba Neng, katanya ayo bikin kegiatan kayak gini lagi biar anaknya tuh gak main HP terus, atau biar kayak nggak jadi beban orang tuanya juga kan kalau misalnya main HP terus gitu. Terus gimana sih terus gimana sih akhirnya Kak Sarah bisa menjadi duta baca Kota Sukabumi? Oke. Sebenarnya aku izin ceritain dulu ya, kayak kok bisa sih aku ikut duta baca. Awal niatnya itu kenapa
aku sedang low energi untuk membaca, kayak minat gemarnya aku membaca itu saat itu sedang di bawah banget, kayak malas banget buat baca. Iya, kayak ya udah aku otomatis kayak nyari sesuatu yang ngedorong diri aku buat rajin baca lagi. Ya aku pilih lewat duta baca ini gitu, kayak mungkin lewat ini tuh aku bisa meningkatin lagi minat gemar bacanya aku tuh lewat ini gitu. Terus bukan yang itu aja, kayak aku juga ngerasa kalau misalnya aku stuck di sini aja dan gak coba hal baru, mungkin aku bakal terus di posisi kayak gitu aja. Jangan ketinggalan. Iya, aku gak mau ketinggalan gitu loh, kayak kalau misalnya FOMO juga, aku harus FOMO ke hal yang positif dan bikin aku berkembang gitu. Oke, sebagai mahasiswa nih, gimana sih cara Kak Sarah untuk membagi waktu antara kuliah dengan dunia literasi? Oke. Sebenarnya kalau untuk dunia literasi, karena mungkin di perkuliahan juga kita itu sudah sering berkesinambungan dengan yang namanya literasi. Ya. Apalagi kalau misalnya ada tugas tentang penelitian, otomatis kita akan berliterasi selalu kan. Nah, lalu untuk cara membagi waktunya dengan program yang aku bikin mungkin ya, karena mungkin aku sambil berprogram itu juga, mungkin misalnya dari masuk kuliah aku tetap kuliah, karena mungkin jadwal kuliah juga dari Senin sampai Jumat itu tetap kuliah. Terus untuk Sabtu Minggunya aku pakailah untuk kegiatan program Kolpan tersebut, atau di antara hari Sabtu atau hari Minggunya gitu, dimana maunya anak-anak, mereka maunya Sabtu atau Minggu. Gitu. Terus apa sih motivasi Kakak untuk terus berada di dunia literasi ini? Motivasi aku ngerasa kayak ternyata literasi itu kebawa aku sampai ke sejauh ini loh. Aku bisa mensyukuri dan menjadi pribadi yang lebih positif itu karena apa? Karena aku literasi gitu. Kayak yang aku baca itu alhamdulillah itu positif semua. Jadi kayak bikin aku juga merasa aku nyaman nih di sini gitu. Aku juga terbawa selalu ke positifanku begitu. Ada pesan gak sih buat teman-teman muda di luar sana agar tidak meremehkan kebiasaan membaca? Oke, untuk teman-teman, emang sih awalnya itu pasti sulit sekali untuk beranjak pada literasi itu. Karena mengapa? Karena mungkin awal-awal kita membayangkannya literasi itu membosankan. Nah, coba kita ubah mindset kita dari yang asalnya membosankan, tapi menjadi kita menikmatinya dan merubah hidup kita. Karena apa? Lewat literasi, kita bisa lebih memaknai hidup kita, mensyukuri hidup kita, dan menikmati hidup kita. Jadi kita juga nggak stuck di situ-situ aja, dan nggak stuck di tempat itu aja. Kita juga bisa berkeliling bebas, mungkin pemikiran kita juga menjadi lebih luas lewat literasi itu. Oke, makasih banyak ya Kak Sarah ya atas cerita dan inspirasinya. Kita belajar hari ini bahwa literasi bukan hanya sekedar membaca buku, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa kesadaran dan menciptakan ruang belajar yang nyaman. Ya. Serta selain itu juga bisa menumbuhkan agen perubahan di masyarakat. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast Berkotar, berkomunikasi untuk terkoneksi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.